Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah berada di tanggal 1 bulan Februari tahun 2022. Dan lebih berbahagia lagi karena kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Karena itu, mari kita mohon pertolongannya agar kita dapat menikmati firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Mari berdoa. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, biarlah kami dengan penuh sukacita dapat menyambut firman-Mu dengan baik, dan kami jadikan pelita dalam hidup kami, agar kami teguh dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ini kami yang datang padamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman kebenaran-Mu. Amin. 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat 1-14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir."
Demikian seluruh pembacaan kita pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tema kita di balik ketaatan ada rahmat Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, jika kita sudah tahu hasil dari ketaatan kita melakukan sesuatu akan berbuah manis, maka tentu akan dengan sangat mudah kita taat. Tetapi saudara, bagaimana jika kita dituntut untuk taat, sedangkan prosesnya tidak masuk akal dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan? Apakah kita akan tetap taat? Inilah saudara yang juga dialami oleh Naaman, seorang panglima Raja Aram yang menderita penyakit kusta. Ia diperintahkan oleh Nabi Tuhan agar menceburkan diri dan mandi sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Perintah ini tidak disampaikan secara langsung oleh Elisa, melainkan melalui orang suruhannya. Namun saudara, bagi Naaman hal ini merupakan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Naaman mau mengerjakan apa yang disuruhkan Elisa kepadanya, kalau semua perintah itu tidak masuk akal, terbilang aneh dan tidak sesuai dengan harapannya? Apalagi Elisa dinilai tidak menghargai dia yang adalah panglima terpandang. Saudara, itulah reaksi pertama Naaman. Namun, atas saran dan desakan para pegawainya, akhirnya Naaman mau melakukan apa yang diperintahkan Nabi Allah itu, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Dan oleh Naaman mau taat dan belajar merendahkan diri serta tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, ia pun mengalami kesembuhan secara total. Saudaraku yang kekasih, bukankah kita sering bertindak seperti Naaman? Tidak mau taat dan lebih mengandalkan logika kita, kepandaian kita, kemampuan dan kehebatan kita. Kita sering saudara-saudara memilah-milah akan perintah Tuhan, mana yang akan ditaati dan mana yang tidak. Naaman mengalami mujizat kesembuhan ketika ia mau bertindak dalam ketaatan terlebih dahulu, sehingga saudara, kita dapat mengerti ada rencana Tuhan di balik semua itu. Ya, hanya ketaatan semata hidup kita mendapatkan sentuhan Allah. Dalam menjalani kehidupan ini, memang kita harus taat kepada Tuhan. Satu-satunya saudara, taatilah Tuhan. Ketika kita taat saudara-saudara, maka Tuhan akan memperlihatkan kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan dan kemurahan-Nya yang hebat itu yang akan dinyatakan bagi kita sekalian. Teruslah taat, hanya dengan taat kita akan menyaksikan bagaimana Allah menyentuh, menolong, dan mengasihi kita selalu. Mari taat kepadanya. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini tetap terpelihara dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu. Terima kasih kasih-Mu tetap berlaku bagi kami. Kami mohon berkatilah keluarga kami. Mohon berkatilah anak-anak kami. Mohon berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Engkau juga tahu banyak pergumulan kami, baik dengan sakit, duka, dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Masih banyak lagi Tuhan yang tak dapat kami sebutkan. Hadirlah Engkau, topang kami, kuatkan kami agar kami mampu menjalani hidup ini dalam cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami melewati setiap tantangan yang ada dengan tenang dan sabar. Para orang tua kami, Bapak Ibu dalam usia emas, Tuhan pelihara agar terus kuat dan teguh menjalani hidup ini. Dan Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian. Biarlah hidup mereka tetap berada dalam kasih Tuhan, berkat kemurahan-Mu mengalir dalam hidup mereka.
Dan Engkau memberkati Bapa untuk semua para hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu. Biar Tuhan pakai kami melayani dengan setia. Engkau berkati Tuhan bangsa dan negara kami, biar pemerintah kami terus memerintah dengan adil dan bijaksana. Banyak penyebaran virus varian baru sekarang, tapi Tuhan akan terus melindungi kami karena Engkau mengasihi dan menguatkan kami. Engkau berkati Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan menolong mereka semua hidup dalam damai-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa, harapan dan permohonan kami. Semua kami bawa hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tetap kuat, tetap semangat menjalani hidup ini. Kasih Tuhan bersama dengan kita. Salam sehat.